Halo, selamat pagi guys. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat. Kali ini saya akan menerangkan alat apa saja untuk membuat perak bagi para pemula. Jadi untuk para pemula itu ada alat-alat yang harus disediakan. Tidak perlu harus komplit, tapi yang sifatnya untuk pemula yang sederhana saja dulu. Saya akan terangkan satu persatu alat apa saja yang diperlukan untuk bagi para pemula. Ya, pertama kali yang harus kita punyai untuk bagi pemula adalah alat-alat yang sederhana ini, seperti tang kotak, terus tang setengah bulat, sama tang bulat. Ini yang harus dipunyai lebih dulu. Setelah itu baru ada gunting. Ini gunting untuk gunting plat. Ada dua jenis. Yang ini untuk gunting kawat. Jadi bentuknya seperti ini. Atau kalau tukang perak bilangnya itu gunting kodok. Nah, seperti ini. Terus ada gergaji bentang. Jadi ada gergaji bentangnya seperti ini. Ini untuk motong biasanya. Terus ada gergajinya seperti ini yang kecil sekali. Gergajinya sifatnya opsional, tergantung tebal apa tipis yang mau dipotong. Kalau agak tebal biasanya pakai ukuran dari mulai 0,1, 0,2, 0,3 sampai yang paling kecil biasanya 0,4. Jadi biasanya, tapi yang sering dipakai biasanya 0,2. Oke. Setelah itu ada luju. Ini kalau bahasa kita itu luju, terbuat dari besi seperti ini. Dari besar kecil itu seperti ini. Ini biasanya untuk bikin cincin atau untuk menekuk, membuat bulatan, biasanya pakai ini. Terus ada palu, pakai palu yang biasa saja. Terus ada kikir. Kikir itu macam-macam biasanya. Tapi untuk pemula biasanya pakai yang seperti ini sudah cukup. Sama ada kikir yang kecil-kecil, yang seperti ini, yang bentuknya ada segitiga. Biasanya untuk ngikir sudut. Ada yang plat, ada yang belah rotan, yang setengah lingkaran seperti ini. Jadi ada 3 macam biasanya. Terus kalau yang besar itu biasanya ada yang bentuknya plat, bentuknya belah rotan seperti ini, tapi atasnya belah rotan, yang bawahnya itu plat. Biasanya dipakai dua-duanya, bisa dipakai. Biasanya untuk ngikir di dalamnya cincin biasanya pakai yang ini. Atau agak yang kecil ini juga ada, sama tapi ini agak kecil. Terus ada tang besar. Tang besar itu biasanya untuk narik kawat biasanya. Terus ada kalau bahasa tukang perak itu ada alat namanya pengurutan. Merek maaf, kadang-kadang bentuknya seperti ini, ada nomornya di sini. Jadi kawatan bisa dibuat semau kita, mau besar apa kecil ada ukurannya di sini. Kalau bahasa kita itu namanya pengurutan. Kalau bahasa umumnya biasa draw blade. Seperti itu. Ada sikat. Sikat ini untuk membersihkan perhiasan setelah dipatri atau setelah disolder. Setelah masukkan ke air sir, kemudian harus dibersihkan pakai ini dulu. Ini ada sikat dari gigi, sikat gigi seperti itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah blender. Ada blender seperti ini. Ini untuk ngelebur, untuk matri atau untuk solder biasanya kita pakai ini. Terus ada supit yang standar ini. Terus ada yang harus kita punya lagi, ini supit untuk lebur biasanya, bentuknya panjang.
Terus kita untuk pemula juga harus punya kowi. Ini fungsinya untuk ngelebur perak. Terus harus punya borak, karena tanpa borak kita nggak bisa ngelebur, nggak bisa cair. Terus ada tempat untuk cairan swavel. Ini cairan swavelnya seperti ini. Sebenarnya untuk alat untuk wadah swavel sebenarnya harus agak kuat, atau jangan pakai plastik yang penting. Yang penting jangan pakai plastik. Kalau pakai plastik kadang-kadang kita masukkan barang yang panas itu dia meleleh. Jadi harus pakai yang metal atau yang kaca seperti ini lebih aman. Atau dari keramik juga boleh. Yang ini tempat untuk air, jadi kita bisa bersihkan. Jadi setelah dari HCl, dari air sir kita masukkan ke air untuk bersihkan supaya tidak gatal kena tangan. Juga harus punya timbangan manual seperti ini. Kalau punya yang digital, ini sudah lama, jadi tapi masih bagus, bisa dipakai. Kalau bisa beli yang digital ada. Terus yang tak kalah penting adalah alat kempus namanya. Kempus itu fungsinya untuk buat angin. Yang ini. Ini sebenarnya satu alat dengan blender. Jadi kalau blendernya seperti ini harus ada tangki untuk ngisi bensinnya, terus ada kempus untuk buat anginnya. Jadi sebenarnya alatnya satu set seperti ini kalau beli. Ini namanya kempus kalau bahasa kita, kalau bahasa Indonesianya mungkin blender. Bisa beli di toko juga. Ya guys, selanjutnya ada alat yang namanya blenders, atau bahasa Inggrisnya rolling mill seperti ini. Ya. Alat ini fungsinya untuk bikin plat. Yang area yang ini itu untuk bikin plat. Terus yang area yang sini dan sini itu untuk bikin kawat. Jadi ada dua fungsi. Satunya untuk bikin plat, yang sini untuk bikin kawat. Jadi penggunaannya bisa kita masukkan platnya di sini terus kita putar begini. Ini yang manual. Jadi selanjutnya ada alat yang namanya dinamo. Ini fungsinya untuk amplas, untuk menghaluskan barang, menghaluskan perhiasannya setelah dipatri atau setelah digigir. Dan untuk menggunakan dinamo ini kita gunakan juga ban amplasnya seperti itu. Jadi ban amplas seperti ini. Kita mulai dari ban amplas yang kasar dulu, yang nomor 80. Setelah itu nomor 150, jadi lebih halus. Setelah itu nomor 220, lebih halus lagi, grade-nya lebih halus. Setelah itu nomor 360, yang seperti ini. Setelah itu baru nomor 500. Setelah nomor 500 kita bisa poles, langsung kita bisa poles setelah selesai nomor 500. Untuk molesnya kita pakai kain yang seperti ini. Kain poles yang seperti ini ada di toko semua, bisa beli di toko maksud saya. Terus ada obat lansol yang seperti obat yang hijau, yang warna hijau, yang kalau kita panggil namanya itu lansol, obat lansol seperti ini. Ada juga lem untuk ngelem amplas, kertas amplasnya ke rodanya seperti ini. Jadi sebenarnya itu saja alat-alat untuk pemula, tidak terlalu banyak yang harus dibeli. Kalau mau memulai membuat perhiasan bagi pemula, bisa beli yang seperti itu saja sudah cukup. Oke guys. Ya, sebenarnya itu saja alatnya guys yang harus dipunyai untuk pemula. Jadi tidak harus beli yang complicated sekali atau yang lengkap sekali, itu saja dulu yang bisa dibeli.
itu sudah bisa dipraktekkan untuk bikin perhiasan. Tentu saja perhiasan yang sederhana yang tidak complicated desainnya. Oke, sampai jumpa lagi. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komentar, nanti akan saya jawab sebisanya. Oke guys, see you later. Bye bye.